Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mariana Saris Nurti dari Prodi Teknik Informatika NIM 230401011026 kelas IT 202. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah struktur data dan algoritma. Di sini soalnya itu adalah mengurutkan data menggunakan bubble sort dan cell sort. Berikut adalah soal yang diberikan. Soal ini meminta kita untuk mengurutkan dua buah kumpulan data menggunakan dua algoritma pengurutan yang berbeda. Dan yang pertama ada bubble sort dengan data array yaitu 17, 54, 15, 11, 10, 3, 30, 6, 7, 1, 4, 3. Dan suruhannya itu urutkan data di atas menggunakan metode bubble sort. Yang kedua adalah cell sort dengan data array 15, 2, 38, 27, 19, 7, 56, 10, 21, 48, 67, dan instruksinya adalah urutkan data di atas menggunakan metode cell sort dengan sequence number 531. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu bubble sort dan cell sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan elemen-elemen berdekatan secara berulang dan menukarnya jika tidak dalam urutan yang benar. Proses ini terus berulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Sedangkan cell sort adalah variasi dari insertion sort yang lebih efisien untuk data yang besar. Cell sort membandingkan elemen-elemen yang jaraknya jauh, kemudian secara bertahap mengurangi jarak perbandingan hingga akhirnya menjadi satu atau sama seperti insertion sort. Yang pertama kita menyelesaikan bubble sort terlebih dahulu. Langkah-langkahnya itu kita bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar, maka tukar keduanya. Lalu yang kedua, lanjutkan perbandingan ke pasangan elemen berikutnya. Ulangi langkah 1 untuk semua pasangan elemen hingga akhir array. Yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 untuk seluruh array. Setiap iterasi akan menempatkan elemen terbesar ke posisi yang benar. Keempat, ulangi proses hingga tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Sekarang mari kita lakukan bubble sort pada array ini langkah demi langkah. Baik, teman-teman, di sini array awalnya itu adalah 17, 54, 15, 11, 10, 3, 36, 7, 1, 4, 3. Di sini langkah pertama kita melakukan pertukaran yaitu dengan membandingkan angka 17 dan 54. Kenapa angka 17 dan 54? Karena angka 17 ini lebih kecil dibandingkan angka 54. Dan ketika ditukar tidak ada perubahan, maka data array-nya tetap sama seperti array awal tadi, yaitu 17, 54, 15, 11, 10, 3, 36, 7, 1, dan 4, 3. Lalu langkah yang kedua kita bandingkan angka 54 dan 15. Kalau kita menukar dan setelah diiterasi maka terjadi perubahan. Ini data array-nya berubah menjadi 17, 15, 54, 11, 10, 3, 36, 7, 1, 4, 3. Lalu langkah berikutnya itu kita melakukan
langkah yang sama, yaitu dengan dengan menukar angka kita membandingkan 54 dan 11. Dan di sini juga terjadi perubahan. Begitu selanjutnya hingga di langkah ke-8 kita bandingkan angka 67 dan 1, kita menukar mereka dan ada perbandingan. Lalu kenapa di langkah ke-7 ini tidak ada perubahan? Karena bilangan 54 ini lebih kecil dari angka 67. Jadi ketika ditukar itu tidak ada perubahan. Jadi data array-nya tetap sama dengan data array sebelumnya. Lalu langkah kedua ya, tetap sama langkah-langkahnya, kita menukar langkah sebelumnya, array dari hasil array setelah diiterasi. Langkah ketiga juga sama. Langkah keempat, langkah kelima, langkah ke-6 dan 7, dan langkah ke-8. Jadi semuanya itu secara umum langkah-langkahnya sama, hanya nanti di array awalnya itu jadi langkah-langkahnya itu kurang lebih sama, hanya kita harus membandingkan array setelah diiterasi sebelumnya. Lalu kita akan menyelesaikan pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaan dari nomor 2 itu kumpul elemen berikut dengan cell sort menggunakan sequence number 531 dengan sekumpulan elemen 15, 38, 27, 19, 7, 56, 10, 21, 48, 67. Yang langkah pertama kita menggunakan gap 5. Kita akan membandingkan dan mengurutkan elemen yang berjarak 5 posisi. Pertama, bandingkan angka 15 dan 56. Itu tidak perlu ditukar. Lalu yang kedua kita bandingkan 38 dan 10. Lalu kita tukar dan data array-nya akan menjadi 15, 10, 27, 19, 7, 56, 38, 21, 48, 67. Begitupun seterusnya sampai kita menemukan hasil akhirnya. Hasil akhir dari gap 5 ini itu adalah 15, 10, 27, 19, 7, 56, 38, 21, 48, 67. Lalu pada gap ketiga kita menggunakan hasil dari gap 5 tadi. Lalu kita bandingkan elemen yang berjarak 3 posisi sampai menemukan hasil akhirnya juga. Dari gap 3 ini hasil akhirnya itu 15, 7, 27, 19, 10, 48, 38, 21, 56, dan 67. Dan yang gap terakhir itu gap 1, kita bandingkan elemen yang bersebelahan. Gap 1 yang pada dasarnya adalah insertion sort. Kita bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan hasil setelah gap 1 itu adalah 7, 15, 19, 10, 27, 38, 21, 48, 56, 67. Untuk menyelesaikan sorting dengan gap 1 kita perlu
beberapa langkah tambahan untuk memastikan array benar-benar terurut. Kita bandingkan angka 19 dan 10 kita tukar, lalu bandingkan angka 38 dan angka 21 ditukar lagi, terus yang ketiga 27 dan angka 21 ditukar, dan terakhir adalah bandingkan angka 15 dan 10 dan ditukar. Hingga kita akan menemukan hasil akhirnya itu adalah 7, 10, 15, 19, 21, 27, 38, 48, 56, 67. Ini adalah contoh implementasinya. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah base code-nya dan ini output yang dikeluarkan. Jadi dari bubble sort tadi itu data akhirnya itu ada 1, 3, 10, 11, 15, 17, 30, 4, 3, 5, 4, 6, 7. Dan hasil akhir dari data array cell sort yaitu 7, 10, 15, 19, 21, 27, 38, 48, 56, 67. Baik teman-teman, demikian video presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata saya dalam mempresentasikan jawaban UAS saya. Terima kasih.